Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai glikolisis di dalam tumor yang ada pada materi metabolisme dan informasi genetika. Sebelum kami menjelaskan mengenai glikolisis di dalam tumor ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rayhan Fadlan dengan NPM 35. Di sini juga saya ditemani dengan dua rekan saya, yaitu Bunga Amalia NPM 23 dan Natasha Francisca NPM 33. Tumor atau neoplasma merupakan salah satu jenis sel yang tumbuh dengan kecepatan tidak beraturan dan tidak memiliki fungsi yang berguna bagi tubuh manusia. Tumor sendiri memiliki kategori dalam dua jenis. Ada tumor ganas, yaitu sel kanker, ataupun tumor jinak yang seperti contohnya adalah lipoma, yang merupakan tumor jinak pada jaringan lemak tubuh. Lalu ada juga nevi atau tahi lalat, yang merupakan tumor jinak yang muncul di kulit. Lalu juga ada fibroid atau fibroma yang tumbuh di jaringan fibrosa atau jaringan ikat pada organ dan bagian tubuh tertentu. Lalu ada glikolisis. Sebelum kita menjelaskan glikolisis, sebelumnya ada glukosa, yaitu merupakan molekul utama bagi pembentukan energi di dalam tubuh, yang dimana sebagai sumber energi utama bagi kerja otak dan merupakan bahan bakar utama untuk jaringan tertentu seperti otak dan sel darah merah. Lalu glikolisis sendiri adalah reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi asam pirufat dengan memecah satu molekul glukosa menjadi dua molekul asam pirufat, lalu 2 NADH dan 2 ATP. Nah, selanjutnya mengapa sel tumor membutuhkan lebih banyak glukosa? Sel yang sehat biasanya membutuhkan oksigen untuk berkembang dengan normal. Lalu, sel tumor yang ditemukan menyerap glukosa dan glikolisis 10 kali lebih cepat daripada jaringan normal. Sel tumor biasanya tumbuh pada kondisi hipoksia karena sel tumor tidak memiliki jaringan kapiler untuk menyediakan oksigen sehingga harus bergantung pada glikolisis untuk mendapatkan energi atau ATP. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya. Bagaimana cara meningkatkan glikolisis-nya? Untuk peningkatan glikolisis ini dapat dicapai setidaknya oleh sebagian peningkatan sintesis enzim glikolitik dan transporter membran plasma GLUT1 dan GLUT3. GLUT1 atau biasanya disebut glukosa transporter adalah transporter glukosa yang ditemukan pada otot rangka, sedangkan GLUT3 itu tersebar di otak. Faktor transkripsi induksi hipoksia atau HIF1 adalah protein yang bertindak pada tingkat sintesis mRNA untuk merangsang produksi setidaknya 8 enzim glikolitik dan transporter glukosa ketika suplai oksigen terbatas. Dengan tinggi laju glikolisis ini, sel tumor dapat bertahan hidup dalam kondisi anaerobik sampai suplai pembuluh darah menyusul pertumbuhan tumor. Protein yang lain yang diinduksi oleh HIF adalah hormon peptida VEGF atau faktor pertumbuhan endotel vaskular yang merangsang pertumbuhan pembuluh darah menuju tumor. Metabolisme anaerobik glukosa dalam sel tumor menghasilkan ATP jauh lebih sedikit daripada oksidasi lengkap, di mana asam pirufat diubah menjadi ATP dan CO2 yang terjadi di sel sehat. Pada gambar, sel kanker meningkatkan jumlah GLUT1 dan GLUT3 untuk mengangkut glukosa yang akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Glukosa 6-fosfat dibantu enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase diubah menjadi 6-fosfoglukonat lalu menjadi selulosa 5-fosfat. Dengan bantuan enzim transketolase, selulosa 5-fosfat diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Proses dari glukosa 6-fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat ini terjadi dalam kondisi hipoksia, di mana kurangnya oksigen dalam jaringan tubuh sehingga meningkatkan faktor induksi hipoksia dan juga enzim glikolitik dan hanya 2 ATP yang dapat dihasilkan dalam proses ini. Dalam kondisi normal, di mana sel kanker tidak berada di dalam mitokondria, asam pirufat dapat menghasilkan 30 ATP dan 3 CO2. Tetapi asam pirufat yang berada dalam kondisi hipoksia akan menghasilkan 2 ATP saja. Sehingga sel tumor harus mengkonsumsi lebih banyak glukosa untuk jumlah ATP yang sama. Pengangkutan glukosa dan sebagian besar enzim glikolitik diproduksi secara berlebihan pada sel tumor. Terapi anti kanker. Senyawa yang dapat menghambat enzim heksokinase, glukosa 6-fosfat dehidrogenase, dan transketolase untuk produksi ATP dapat menghilangkan energi sel kanker dan membunuhnya. Salah satu cara untuk membunuh sel tumor dengan menekan sel kanker pada protein P53, di mana protein ini mengontrol sintesis dan perakitan protein mitokondria untuk lewatnya elektron menjadi O2.
Sel dengan P53 yang rusak dalam transport elektron mitokondria akan dipaksa lebih bergantung pada glikolisis untuk produksi ATP. Ketergantungan yang lebih besar pada glikolisis menunjukkan kemungkinan untuk terapi anti kanker dengan penghambat inhibitor glikolisis yang menargetkan dan membunuh tumor dengan menghabiskan suplai ATP. 3 inhibitor heksokinase yang telah menunjukkan harapan sebagai agen kemoterapi adalah 2-deoksiglukosa, iodidamin, dan 3-bromopirufat dengan mencegah pembentukan glukosa 6-fosfat. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya bagaimana cara kerja obat anti kanker. Nah, cara kerja obat anti kanker ini sebenarnya menyambung dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan menghambat proses glikolisis pada sel tumor. Senyawa yang menghambat heksokinase, glukosa 6-fosfat dehidrogenase atau transketolase memblokir produksi ATP melalui glikolisis, sehingga menghasilkan energi untuk sel kanker dan membunuhnya. Obat kanker lain yang telah disetujui untuk penggunaan klinis adalah imatinib. Ini menghambat tirosin kinase spesifik, mencegah peningkatan sintesis heksokinase yang biasanya dipicu oleh kinase itu sendiri. Analog tiamin oksitiamin yang menghambat reza enzim transketolase yang mengubah silolasa 5-fosfat menjadi glyceraldehyde 3-fosfat. Salah satu obat ini sedang dalam uji coba praklinis sebagai obat anti tumor. Nah, jadi tingkat glikolitik yang tinggi dalam sel tumor juga memiliki kegunaan untuk diagnostik. Jadi tingkat relatif di mana jaringan mengambil glukosa dapat digunakan dalam beberapa kasus untuk menentukan lokasi tumor. Nah, dalam tomografi emisi positron atau positron emission tomography atau PET, individu disuntik dengan analog glukosa berlabel isotop yang tidak berbahaya, yang diambil tetapi tidak dimetabolisme oleh jaringan. Senyawa berlabel adalah 2-fluoro-2-deoksiglukos atau FDG, di mana gugus hidroksil pada C2-glukosa diganti dengan 18F di sini ya, yang terlihat pada gambar. Nah, senyawa ini diambil melalui transporter GLUT dan merupakan substrat yang baik untuk heksokinase, tetapi tidak dapat diubah menjadi perantara enediol dalam reaksi fosfoheksose isomerase dan oleh karena itu terakumulasi sebagai 6-fosfo-FDG. Tingkat akumulasinya tergantung pada tingkat penyerapan dan fosforilasinya, yang seperti disebutkan sebelumnya, biasanya 10 kali atau lebih tinggi pada tumor dibanding dengan jaringan normal. Peluruhan 18F menghasilkan positron atau 2 per atom 18F yang nantinya dapat dideteksi oleh serangkaian detektor sensitif yang ditempatkan di sekitar tubuh, yang memungkinkan lokalisasi akurat dari akumulasi 6-fosfo-FDG ini. Nah, selanjutnya, di sini ada gambar pada deteksi jaringan kanker dengan positron emission tomografi atau PET tadi. Di sini, pasien laki-laki dewasa telah menjalani operasi pengangkatan kanker kulit primer atau melanoma maligna. Di sini gambar yang paling kiri ini diperoleh dengan computed tomografi atau CT scan di seluruh tubuhnya. Di sini menunjukkan lokasi jaringan lunak dan tulang. Lalu di tengah ini adalah pemindaian PET setelah pasien menelan 2-fluoro-2-deoksiglukos atau FDG tadi yang berlabel 18F. Lalu bintik-bintik gelap menunjukkan daerah pemanfaatan glukosa yang tinggi seperti pada otak dan kandung kemih. Itu diberi label yang lebih tebal karena otak menggunakan sebagian besar glukosa yang dikonsumsi dalam tubuh, dan kandung kemih itu karena 6-fosfo-FDG berlabel 18F ini diekskresikan di dalam urin. Nah, ketika intensitas label di PET scan ini diterjemahkan ke dalam warna yang palsu atau warna yang diganti, ini intensitas meningkat dari hijau ke kuning, lalu ke merah. Dan gambar ini ditumpangkan pada CT scan, lalu gambar menyatu. Ini di gambar yang paling kanan ya. Ini mengungkapkan kanker di tulang belakang bagian atas, lalu di hati, dan di beberapa daerah otot. Nah, ini semua akibat kanker menyebar dari melanoma maligna primernya. Nah, baik, ini daftar pustaka yang kelompok kami gunakan sebagai bahan presentasi kami.
Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai glikolisis dalam tumor. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.